Ayo, siapa yang masih pakai jemuran dan jemur pakaian di laundry itu di depan toko? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pengusaha laundry Indonesia, calon pengusaha laundry Indonesia ataupun newbie di bidang laundry atau pemula di bidang laundry di Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Riza dari Dr. Clean Laundry. Nah, halo teman-teman, udah lama banget saya nggak upload video, maaf ya, karena memang lagi ribet gitu kan. Nah, sekarang saya mau mewujudkan saya mau menepati janji saya, karena terakhir itu saya mereview mesin cuci, ya kan, mesin cuci laundry. Nah, untuk kali ini saya akan mereview untuk mesin pengeringnya ya. Nah, mesin pengeringnya seperti kalian lihat nih, di sini di belakang ada banyak banget gitu kan. Nanti saya akan review satu persatu. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya, ayo siapa yang masih pakai jemuran dan jemur pakaian di laundry itu di depan toko? Siapa ayo yang masih? Ada yang masih di depan toko? Mungkin ada yang masih pakai jemuran baju. Siapa? Aku. Nah, itu please jangan seperti itu, biar dapur kita itu kita aja yang tahu ya. Terus jangan sampai toko yang udah kita atur tata letaknya, yang udah kita atur kebersihannya, kerapiannya, itu dihalangi pandangan oleh jemuran baju yang ada di depan laundry gitu. Karena itu mengganggu estetika sebenarnya. Dan juga kayak image-nya customer itu, berarti laundry kita itu laundry murah yang pertama, ataupun ya laundry kita itu bersih nggak ya kalau pakaian aja kita dijemur di dekat jalan misal kayak gitu kan, tingkat kehigienisannya itu pasti dipertanyakan oleh customer. Nah, itu yang sulit untuk berkembang nantinya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dua tipe mesin pengering. Ada Mytech yang sebelah sini dan ada juga Speed Queen yang ada kacanya. Nah, kita sebenarnya ini yang udah versi di ganti panelnya ya. Harusnya yang kayak di bawah itu. Nah, harusnya yang seperti di sana itu panelnya di atas. Nah, tapi karena kita itu disusun, jadi panelnya dipindah di bawah biar gampang untuk mencetnya gitu. Nah, pengering ini biasanya memang terkesan mahal karena memang harganya itu di atas 12 juta, bahkan sampai 13 juta sekarang. Ya kan, untuk satu piece-nya, satu pengeringnya itu sekitar 13 juta. Tapi teman-teman, hasil yang kita dapatkan itu lebih baik banget daripada kita menggunakan mesin pengering yang murah, tapi waktu pakainya itu nggak lama. Jadi ada mesin pengering yang murah mungkin sekitar 3-4 jutaan gitu kan, tapi mungkin 3 bulan atau sampai 6 bulan itu harus ganti spare part ataupun harus maintenance gitu kan. Nah, saya sebagai user pengering ini itu hampir mungkin 2 tahun ya, 2 tahun berjalan ini, kendalanya itu nggak serius sih, cuman maintenance aja. Tapi ganti spare partnya memang sekitar 2 tahun itu ada yang udah diganti spare partnya. Tapi itu wajar, dan itu kalau 2 tahun itu udah waktu yang cukup lama ya menurut saya ya. Karena kan setiap hari kan produksi, mungkin bisa 150 sampai 250 kilo mungkin per hari ya kan untuk semuanya ini sih. Nah, itu pasti ada yang udah saya ganti, ini termasuk kemarin juga sudah saya ganti yang tengah. Terus yang sana juga udah gitu kan, yang pinggir juga udah. Kalau misal nih kalian salah pilih pengering, nah ini yang biasanya merepotkan buat laundry kalian gitu. Apalagi kalau misal kalian nggak ada cadangan ya, misal pengeringnya cuma 2, tapi ternyata yang satu itu sakit, yang satu itu rusak. Nah, itu ganggu produksi kalian, itu menjengkelkan menurut saya gitu. Nah, udah deh, nggak usah lama-lama, nanti saya akan bongkar bagian part-partnya gitu kan, terus kegunaannya dan sebagainya. Kita langsung aja ke pengeringnya langsung ya.
Nah, ini pengering yang kita gunakan di outlet di Dr. Clean Laundry. Ini kemarin mesin cucinya ya, penataannya seperti ini. Untuk pengeringnya tetap menggunakan gas ya, dan dibantu listrik. Tapi untuk penggunaan gasnya dan listriknya juga tidak terlalu boros karena ini sudah standar internasional ya. Nah, ini saya memperkenalkan dulu yang beda dulu nih. Ini adalah mesin pengering Speed Queen. Nah, dia ada kacanya. Kalau untuk looks-nya sih kayaknya cantik ya. Ada kacanya, terus kita bisa lihat muter-muternya gitu kan dari luar gitu. Nah, ini Speed Queen. Untuk panelnya Speed Queen itu ada di sini nih teman-teman. Ini ada cool down, ini ada timernya 10, 20, 30, 40, 50, 60, mode dry, dan sebagainya. Nah, yang biasa kita gunakan ini untuk Speed Queen ini cuman panelnya itu nih, ini karena ini udah mode 0 ya, pasti dia akan bunyi nih sebentar lagi nih. Kalau di mode dry ini biasanya saya pasang kalau misal kiloannya itu lebih banyak. Tapi kalau misal kiloannya mungkin 3 kilo, 4 kilo itu biasanya cuma di 50 atau 40 nih. 40 nanti dia akan kering di sini dan ada tandanya kalau misal sudah selesai. Nah, ini tadi udah bunyi ya, ini tandanya sudah selesai. Nah, tadi udah bunyi. Nah, kalau misal nih ini Speed Queen itu nih cara kita menggunakannya. Kalau saya cuman diputer aja sampai di angka more dry ataupun 60. Nah, ini kalau sudah dimasukin pakaiannya tinggal kita tekan aja. Gitu. Kita tekan udah selesai. Gitu. Nah, kalau misal mau ternyata ada yang ketinggalan gitu karena kita tinggal buka aja. Mesin ini sudah berhenti sendiri. Gitu. Nah, karena di sini udah ada otomatisnya nih, di sini otomatis matinya nih. Gitu, teman-teman. Nah, kalau Speed Queen ini nanti kalian bisa lihat di cerobong sini ya. Nah, coba kita lihat dulu cerobong sini. Nah, di sini bisa kalian saksikan ya, di sini itu tempat debu-debu di sini nih. Jadi ini harus selalu dibersihkan. Nah, ini udah numpuk banget nih. Nah, di bagian filter debu itu harus selalu dibersihkan karena itu berpengaruh tentang kelamaan lama tidaknya kalian mengeringkan pakaian. Karena semakin banyak tumpukan sampah di sini, nanti semakin lama keringinnya. Jadi harusnya di 60 itu 70 itu dia udah kering, dia belum kering-kering. Nah, ini tadi udah, nanti ini siap diangkat. Nah, ini Mytek itu bentuk orinya masih kayak gini nih. Nih, bentuk ori Mytek tuh masih kayak gini. Nah, ini kalian lihat ya, di sini ada mode heavy duty, normal, daily set. Kalau biasanya kalian mungkin kalau misal mesinnya masih baru ataupun kayak misal bajunya yang ringan-ringan, setting aja di normal atau medium heat. Nah, kalau ini karena udah penggunaan lama ya, terus bajunya bajunya tebel-tebel gitu, bisa pakai ke heavy duty. Nah, ini timernya hampir sama ya kayak Speed Queen tadi ya. Nah, kalau Speed Queen tadi panelnya juga sama timer tapi bukan seperti ini. Nah, kalau ini cara pengoperasiannya adalah ini kan off. Ini timer 10 menit, 20 menit dan sebagainya. Tinggal kita putar panelnya. Kalau misal kalian itu kalau di sini ya Mytek itu menurut saya sih cepat kering jadinya saya lebih rekomendasikan ini daripada Speed Queen. Nah, ini ada 60, 50 ya kan. Nah, 70, 60 ini sebenarnya kapasitas itu cuma 10,5 kilogram, tapi kalian bisa menggunakan itu maksimal mungkin cuma 8 sampai 7 kilo ya.
Kalau misal laundry yang mungkin udah koin ataupun yang per load gitu, memang mereka maksimal 5 kilo sih, dan itu memang lebih menjaga mesin. Cuman kalau di sini laundry kiloan biasa ini saya bisa kenakan ini di maksimal 8 kilo, 8 sampai 7 kilo. Nah, kalau misal 8 sampai 7 kilo kita bisa setting di angka 70 60 gini. Nanti untuk di angka 30 harus kita cek lagi tingkat kekeringannya gitu. Nah, kalau misal lebih enteng lagi kiloannya, nah bisa kita setting di 50 40. 40 cukup untuk 3 kilo. Nah, muter nanti di 10 ini dia pendinginan, jadi nanti kalian bisa cek di sini di angka 10 ini sudah agak kering atau belum. Kalau misal ternyata masih basah ataupun ada beberapa yang kering, bisa kalian angkat dulu, dan yang basah ataupun masih lembab bisa kalian puterin lagi, nanti bisa diputar lagi. Kalau misal udah sampai sini kalian bisa putar lagi di angka 30 lalu di start. Nih, start. Nah, indikatornya lampunya nyala ya. Gitu. Nah, sama kalau mesin mengering itu kalau misal mau matiin dadakan gitu kan, itu kalian bisa buka di bagian pintunya. Nah, dia akan berhenti berputar gitu. Nih, Mytech itu produk dari USA. Nih, in USA, Whirlpool. Gitu teman-teman. Nah, aku punya 3 Mytech dan 1 Speedqueen. Nah, kalau yang dipindah panelnya, nih dia panelnya sudah di bawah karena modelnya kita tumpuk sama mesin cucinya. Nah, jadi kita tunggu di bawah. Nah, itu panelnya masih kosong gitu ya. Ini sama sih pengerjaannya kayak tadi aja gitu ya. Nah, itu tadi review mesin pengering yang saya gunakan di Dr. Laundry. Itu review dengan jujur karena kita sebagai user selama ini mau jalan ke 3 tahun sih. Nah, itu sangat menguntungkan buat laundry saya gitu. Satu lagi ya pesan saya, jangan dijemur di luar toko. Bayangin ya, kalau misal kita jemur baju di luar toko, itu trust customernya gimana? Kalau pakaianku hilang gimana? Diambil orang. Kalau pakaianku itu jatuh, gimana, kan kotor. Terus kalau pakaianku itu deket jalan, kena debu kan gatel gitu. Makanya ayo scale up bisnis laundry Anda dengan cara menggunakan mesin-mesin yang canggih dan modern, karena sekarang itu udah banyak banget caranya ya. Misal kalian nggak punya cash, mungkin kalian bisa pilih cara yang kredit mungkin, ataupun sekarang modernnya itu udah ada kok kayak jasa sewa mesin dryer itu udah ada loh. Tapi saya belum tahu infonya gitu kan. Cuman kalau misal kalian sudah mampu untuk membeli dryer di bisnis laundry Anda, silahkan menggunakan dryer teman-teman. Jadi insya Allah omset kalian meningkat, trust customer meningkat, dan juga looks dari laundry kalian itu pun juga akan terlihat oke, punya profesional gitu. Sekian sih review mesin pengering kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di subscribe dulu, like dan komentar, ataupun kasih ide untuk saya untuk membuat next konten itu apa gitu. Kalau misal kalian ada request, insya Allah akan saya wujudkan gitu. Kalau misal di video-video sebelumnya itu belum saya buat gitu teman-teman. Oke, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses dari saya, Riza Wibawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.